Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua dalam hidayah dan taufik dari Zat yang Maha Besar. Allahu Akbar. Dikarenakan banyaknya konten ngaji Gus Baha yang telah diupload di YouTube, terutama ciri khasnya ngaji beliau yang tak luput dari bahasa Jawa, maka kami akan berusaha untuk MPNJLISKAIL ke dalam bahasa Indonesia. Kami akan menjelaskan dengan kesimpulan ngaji tersebut ke dalam keterangan bahasa Indonesia secara bertahap, termin demi termin, dari video konten yang akan kami ambil dari konten YouTube milik akun resmi Official LP3E Narukan, Rembang, Jawa Tengah. Selain menjelaskan ngajinya Gus Baha yang bahasa Jawa ke bahasa Indonesia, kami juga akan berusaha semaksimal mungkin untuk menjelaskan mahot dasar pengambilan dalil dari kajian tersebut. Jadi sebelum kami mengupload video ngajinya Gus Baha ini, kami akan mengkajinya dulu dari awal sampai akhir, sehingga kami putar berulang-ulang sampai kami sendiri benar-benar paham. Kami juga merasa masih jauh dari keilmuan agama dibandingkan dengan sahabat-sahabat kreator lainnya, bahkan mungkin dengan netizen yang bukan kreator. Nawaitu kami adalah untuk mengamalkan hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam At-Tirmidzi radhiyallahu anhuma. Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, bertakwalah kepada Allah di mana kamu berada, dan hendaknya setelah melakukan kejelekan, engkau melakukan kebaikan yang dapat menghapusnya, serta bergaulah dengan orang lain dengan akhlak yang baik. Hadits diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Tirmidzi. Dan makalah sahabat Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah. Manusia itu hanya ada 3 golongan. 1. Seorang yang berilmu, mengamalkan ilmunya dan mendidik manusia di atas ilmu yang benar. 2. Penuntut ilmu agama, yang mana dia selalu berada di atas jalan keselamatan. 3. Orang-orang rendahan, yang tidak ada hubungannya dengan ilmu agama, atau tidak mau belajar dan tidak mau mendengarkan ilmu agama. Mereka ini akan mengikuti setiap seruan yang mengajak. Mereka akan ikut condong bersama setiap tiupan angin, yakni gampang diombang-ambingkan. Mereka ini adalah orang-orang yang tidak mau menerangi langkahnya dari cahaya ilmu, dan mereka tidak mau berlindung kepada sandaran yang kuat. Bismillahirrohmanirrohim. Pokoknya sangka Mekah golek dukun nganti rok putih. Jadi kunane kuno dukun niku laris nak ado, nak tangga ora percaya. Dadi nek ado ngene kan macem, apa menawa omahe pinggir kali terus wong ora tau apa aduh. Oh ado goleke wangel terus numpak perahu elek, paham ya? Dukun kok tangga. Gak. Penjelasan dari cuplikan ngaji Gus Baha ini adalah ciri khas beliau yang humoris dalam menjelaskan isi kitab yang dikajinya, agar santri-santri beliau tidak terlalu tegang dan mengantuk. Bahwasanya beliau menjelaskan sejak zaman dahulu, kalau orang mencari dukun itu seringkali ke tempat yang jauh, karena bila dukun yang tempatnya jauh itu, mereka tidak tahu aib dan kekurangan dukun tersebut. Yang diketahui mereka hanyalah kehebatan dan kelebihan dukun tersebut yang lagi viral saat itu, yang menjadikan orang yang minta bantuan tersebut semakin percaya. Diceritakan di kitab Sirah Nabawiyah yang dikaji sama Gus Baha, bahwasanya kakeknya Nabi Muhammad yang bernama Abdul Muthalib bersama dengan kepala suku Quraisy Makkah lainnya mencari dukun ke negeri Syam untuk mencari solusi tentang penemuan sumur Zamzam oleh Abdul Muthalib. Siapa nantinya yang berhak untuk mengelolanya, karena semua kepala suku Quraisy Makkah mengklaim bahwasanya mereka juga berhak atas air sumur Zamzam tersebut, dikarenakan mereka juga masih keturunan Nabi Ismail alaihi salam. Silahkan untuk mendengarkan kisah selanjutnya. Teng kamus niku hafaro yaghfiru min babi doroba yadribu. Ibu waca ikhfar ya ora konangan, padha gobloke. Tapi nak cara kamus niku ikhfir thaibah. Qala fakultu wa ma thaibah qal summa dhahaba andi.
Di sekunane kuno malaikat itu nak ditakoki ra seneng. Ighfir Thaibah dari Abdul Muthalib. Thaibah niku napa? Sumadhabani. Jadi malaikat itu ra seneng ditakoki. Falamma kana al-ghaitu raja'tu ila matji fanimtu fihi faja'ani faqala ighfir barrah. Wong Thaibah dijawab saya muni ighfir barrah. Qal faqultu wa ma barrah qal sumadhabani. Jadi malaikat itu ya mutungan. Dadi kena mutung berarti kaya malaikat. Takoki ra jawab malah digenti ya, Pak. Pertama ighfir Thaibah. Wa ma Thaibah dzabani. Ighfir barrah. Wa ma barrah dzabani. Falamma kana al-ghaitu raja'tu ila matji fanim tu fi faja'ani faqal ighfir al-madnunah malah digenti meneh kan. Qul tu wa mal madnunah qal sumadzaba anni. Ribet kan? Falamma kana al-ghaitu raja'tu ila matji fanim tu faja'ani faqala ighfir zamzam. Qul tu wa ma zamzam. Takok zamzam niku napa? Qala tunzafu abadan wala tudammu. Dadi ora bakal sat selawase wala tudammu, ora iso diwodo, maksudnya ora mungkin terus zam-zamu dadi bau atau dadi asin sing akhirnya madmumah napa? Jadi walhasil di antara sifat khas zam-zam la tudammu. Jadi tidak ada orang komentar kalau zam-zam itu madmumah. Ya, ciri khas zam-zam napa? La tunzafu abadan wala tudam. Taskil haj. Penjelasan sebagai berikut. Dikisahkan, sekali waktu saat Abdul Muthalib tidur di atas hijr Ismail, datang seseorang dalam mimpinya dan berkata, "Galilah Thaibah." Ia bertanya, "Apa itu Thaibah?" Orang itu kemudian menghilang begitu saja. Keesokan harinya Abdul Muthalib tidur di tempat yang sama. Dan orang yang kemarin datang lagi. "Galilah Baron." Katanya berseru, "Apa itu Baron?" Tanya Abdul Muthalib. Orang itu kemudian menghilang sama seperti pada mimpi pertama. Pada malam ketiga Abdul Muthalib tidur di tempat yang sama. Dan orang itu datang lagi, "Galilah Al-Madluna." "Apa itu Al-Madluna?" Tanya Abdul Muthalib semakin penasaran. Pada malam keempat dan Abdul Muthalib tidur di tempat yang sama. Orang itu datang lagi dan berkata, "Galilah Zamzam." Abdul Muthalib bertanya, "Apakah itu Zamzam?" Zamzam adalah air yang tidak pernah habis, melimpah ruang. Dan akan menjadi air minum bagi jamaah haji yang agung itu. Posisinya berada di antara kotoran dan darah. Di sekitar gagak-gagak bersayap putih beterbangan. Dan di dekat sarang semut, jawab orang dalam mimpi tersebut. Jizal a'zam wa ya bainal farsi wad dam inta naqratil ghurab ala asam inta qaryatin namli. Qala Ibnu Ishaq falamma bayyana lahu sya'naha. Nak bayanan rahna sapa Allah nak kepengin bebas ya falamma bayyana lahu napa sya'nuha wa dulla ala maudiha wa arafa'na qad sadaqa ghada bi mi'walihi. Iki mulai proses napa ngeduk. Ghada mengko isi-isian sapa Abdul Muthalib bi mi'walihi kelawan tongkate Abdul Muthalib wa ma'hu ibnu Al-Haris bin Abdul Muthalib. Jadi Abdul Muthalib badhe ngeduk Zamzam yang posisinya dekat napa? Baitullah dibarengi putrane namanya Haris bin Abdullah. Laisa lahu yauma idzin waladun ghairuhu. Zaman iku putrane Nabi Haris, dereng enten Sayyid Abdullah. Fa hafara fiha falamma badali Abdul Muthalib at-tayyi. Falamma badal mung semangsa pertira oleh Abdul Muthalib apa at-tayyu apa bekase sumur. Pokoke tayyu niku kubangan sing menunjukkan kalau itu apa? Sumur. Kabbara mongko maca takbir sapa Abdul Muthalib. Fa'arafat mau ngerti sapa Quraisy nang Quraisy ana saten Abdul Muthalib kot adroka teman-teman metuki sapa Abdul hajati Abdul Muthalib. Jadi iki cerita gitu. Terus kunane kuno sederenge Kanjeng Nabi ya sono wong maca takbir. Iku nunjukno nek ana fatrah iku ya ana sisa-sisa millati napa Ibrahim. Buktine ketika kasil hajate napa kebar. Tapi ya rada keliru. Ya takbir ya jalan klirune nggih jalan jenenge ora ditunggoni. Faqamu ilaihi. Faqalu ya Abdul Muthalib innaha bi'ru abina Ismail. Iku wis kunane kuno nak proses dibaro nak kasil digugat. Jadi kowe hasud iku ya ana sanate no. Dadi nak proses Abdul Muthalib dibaro dhewean. Barang wis kasil kabeh wong Quraisy, ya Abdul Muthalib innaha bi'ru abina Ismail wa innalana fiha haqqan fa asyrikna ma'aka fiha. Dadi wong hasud iku ana sanate no. Lane terusno ya hasud biasa. Kowe ra hasud sok biasa wae hasud. Biasa keliru dan keliru isin. Kowe ra keliru hasud ya keliru liyane. Goblok ku ya keliru Bang Samur. Ya ana wong goblok Gus kula dongakno ora ada penyakit hasud. Lah hasud piye dosa? Goblok yo dosa padha wae. Biasa wae ora usah apa. Biasa wae. Kalau ada sapa Abdul Muthalib ma'ana bi fa'ilin. Gak iso sing metokno aku ya wae kutok.
Jadi wong oleh egois. Ma'ana inna hadal amra qad khussistu bihi dunakum. Sing dipeni aku, berarti pilih pangeran ya aku. Berarti kowe kutok. Wa utituhu min bai niku. Semoga ngono ae sing legam. Qad khussistu teman-teman den khusus ingsun bihi bihadal ma dunakum wa utitu lan dike ingsun hu ing Zamzam min bai nikum. Faqalu lahu fa'ansifna fa inna ghairu tarikika hatta nukhasimaka fiha. Saiki kita harus sadar, padha sadari piye-piye iki ra awakmu tok, wae wong akeh. Harus cari keputusan, cari orang yang bisa bikin apa? Keputusan. Qal faj'alu baini wa bainakum man syi'tum uhakimkum ilaihi. Faj'alu mongko gawe sira kabeh baini wa bainakum man wong syi'tum kang ngambil sira kabeh uhakim. Mongko golek keputusan kita kang sira kabeh ilaihi maring man. Jadi mulai dulu orang ya cari. Sudahlah kita cari juru putus, siapa yang bisa memutuskan sengketa ini, napa? Faj'alu baini wa bainakum man syi'tum uhakimkum ilaihi. Qalu kahinatu bani Sa'ad. Iki kuno, temane mau ya ono benere kabaro ya ono salahe. Wong Abdul Muthalib bae Kanjeng Nabi golek keputusan ngongkon kahinatu bani Sa'd bin Husain. Dia mau separuh bener, separuh salah. Kok zaman qala na'am jare Abdul Muthalib yo gak masalah. Qal wa kana bi asrafis Syam. Fariq bi Abdul Muthalib wa ma'ahu nafarun ban. Pokoke saka Mekah golek dukun nganti rok putih. Jadi konane kuno dukun niku laris nak ado, nak tangga ora percaya. Dadi nak ado ngene kan macem, apa? Apa ana omahe pinggir kali terus wong ora tau apa aduh. Oh so ado goleke wangel terus numpak perahu elek, paham ya? Dukun kok tangga. Gak kali mau balik ya kudu ado. Nak wong alim pareklah dipercaya. Balik gak iso, apa? Kudu ada, nek wong alim tanggalah iku percaya. Sesudah dijelaskan pada Abdul Muthalib dan ditunjukkan padanya lokasi sumur Zamzam dan mengetahui bahwa ia dipercaya, ia segera pergi mengambil cangkon dengan ditemani anaknya yang bernama Al-Harits. Pada saat ia baru memiliki seorang anak, yaitu Al-Harits, ia pun segera menggali lokasi tersebut. Saat melihat isinya, ia bertakbir. Allahu Akbar. Orang-orang Quraisy pun mengerti bahwa Abdul Muthalib berhasil menggapai tujuannya, lalu mereka pun menemuinya dan berkata kepadanya, "Wahai Abdul Muthalib, sesungguhnya sumur tersebut adalah sumur nenek moyang kita, Nabi Ismail, dan kami mempunyai hak atas sumur tersebut. Oleh sebab itulah, libatkan kami bersamamu di dalamnya." Namun Abdul Muthalib berkata, "Tidak. Sesungguhnya persoalan ini dikhususkan untukku dan bukan untuk kalian. Karena yang mendapat ilham adalah diriku sendiri. Persoalan ini diberikan kepadaku di tengah-tengah masalah kalian." Mereka berkata kepada Abdul Muthalib, "Berlaku adillah kepada kami. Sungguh kami tidak akan pernah membiarkanmu dan akan melawanmu dalam masalah ini." Abdul Muthalib berkata, "Jika itu yang kalian mau, maka carilah orang yang kalian suka kemudian kita selesaikan perkara ini di hadapannya." Mereka berkata, "Kita pilih seorang dukun wanita Bani Sa'ad Holcol Imdad." Abdul Muthalib berkata, "Ya, silahkan saja." Dukun wanita yang mereka sebut itu tinggal di pinggiran kota Syam. Kota Syam yang sekarang meliputi negara Lebanon, Suriah dan Yordania, dan negara Palestina. Jarak antara kota Makkah dan kota Syam sekitar 1.500 km. Faraqiba Abdul Muthalib wa ma'ahu nafarun bani abihi min bani Abdi Manaf. Waraqiba min kulli qabilatin min Quraisyin nafarun qal wal ardu idza kama fawisi. Qal waca pas iku bumi iku mafawis niku mahalik. Dadi teng kamus tak warai ben rondok ngalim, ora alim banget wae rondok. Wong Arab iku kadang bahasa iku nganggo bismitadodi. Dadi balagoe wong Arab iku aneh. Termasuk jamak iku at-tadodi walian, apa? Walian. Kok anggere wong eling abang, misale eling waliane, eling swarga, eling neraka, eling apik, termasuk jamak iku muqabalah. Wong Arab iku nak darani apa sokhra sing mematikan iku mafawis. Tapi ku walian, apa? Mestine mahalik, napa? Mahalik. Terus wong Arab iku gak siap ambek kenyataan nak iku mahalik, sesuatu yang bisa menghilangkan nyawa. Terus nak darani mafawis. Wong Arab itu ya lucu, jadi kadang bahasa Arab itu golek waliane, napa? Mulane Kanjeng Nabi kadang mboten seneng, kadang-kadang tapi kadang nggih seneng, kadang mboten. Anak mau jenakno Nafi,
Karena apa Nabi kok pas golek ora ono la nafi tapi kadang ya oleh jeneng apik ku ya ribet kan apa ya ribet la nafi ya ribet tadi ya tapi ya kadang ngono kadang ya ora mesti kok qal fa kharaju hatta idza kanu bi ba'di tilka mafais bainal hijaz wasyam fan yama Abdul Muthalib banyu entek padahal ning napa ning Sahara ning Sahara ning gone napa padang pasir. Fadhomi'u hatta ekonu bil halakah. Kabeh yakin apa fadhomi'u mongko ngelak sapa kabeh hatta ekonu bil halakah sampai yakin nak mati. Terus fastas kauman ma'hum min qabaili Quraisy. Terus Quraisy itu kan mulai Bani Kinanah. Rungokno ngene apa? Bani Kinanah. Lah Abdul Muthalib ini kan Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim. Abdul Muthalib bareng-bareng mbek Bani napa? Hashim sing kelompok Bani Abdi Manaf. Pokoke walhasil iki menjadi klan-klan yang kecil sangka Quraisy dibagi-bagi Abdi Manaf dan lain-lain. Nah, kelompok Abdi Manaf itu dipimpin Abdul Muthalib. Kentekan banyu. Fastas kauman ma'hum min qabaili Quraisyin. Bareng banyu entek njaluk dulur-dulure cara saiki misanan minduan. Fa'abau alaihim. Moh. Jadi medhit itu ya ono sanade. Ora cocok kok njaluk, apa? Wong lagi tukaran kok. Njaluk. Terus sono ana wong dhisik padha. Dadi wong lagi tukaran kok. Fastas kauman ma'hum min qabaili Quraisyin fa'abau wa qalu inna bimafazatin wa nahnu nakhsha ala anfusina mithlu ma asabakum. Lah nek jaluk kowe aku melok ngelak pisan nak mati bareng. Moh sing mati kowe aku ora usah. Abdul Muthalib berangkat ke sana bersama dengan beberapa orang dari kabilah ayahnya, yaitu Bani Abdul Manaf yang diikuti pula beberapa orang dari setiap kabilah Quraisy. Saat itu lokasi-lokasi tersebut ada yang masih berbentuk padang Sahara yang tandus. Ketika melintasi salah satu padang Sahara yang tandus di antara Hijaz dan Syam, persediaan air Abdul Muthalib dan rombongannya habis. Mereka pun kehausan dan yakin akan mati akibat kehausan. Mereka meminta air kepada kabilah-kabilah Quraisy. Namun kabilah-kabilah Quraisy menolak memberi air kepada mereka. Kabilah-kabilah Quraisy berkata, "Kita sedang berada di tengah padang Sahara yang kering kerontang. Dan kami juga khawatir akan mengalami apa yang sedang kalian alami." Falamma ra'a Abdul Muthalib ma sana al-qaum wa ma yatakhawafu ala nafsi wa ashabi qal madza taruna qalu ma ra'yuna illa tabu'un li ra'yi famurna bima sita qal fa inni ara ayaghfira kullu rajulin minkum khufratahu li nafsihi bima bikum al-ana minal quwwah. Dadi Abdi Manaf sak turun-turunan Abdi Manaf kon gawe kedukan wis ge kudukan nggo pemakaman masing fakul lama ma tarajulun dafa'ahu ashabu fi khufrati summa waruhu waro niku napa mendem ya waro ya warin mbok waca waruhu ya oleh tapi normale ya waruhu mergo nganggo alif napa maksura hatta yakuna akhirukum rajulan wahidan fadhatu rajulin wahid aisaru min doati rabbin jami'an qalu nikmama amartabi ya pendapat iku apik faqama kul wahidin minhum fahafara khufrata summa qa'adu yantazirunal mauta atsan dadi mati ya oleh persiapan kon gawe kuburan terus tengok-tengok ning jogangan iku ngenteni apa mati. Jadi ngenteni mati ya boleh. Timbang nyaur utang abot atau mati wis ora. Saiki bang kan ngono, nak mati kan gak ditagih. Dadi nek ora diutang mati. Sumaina Abdul Muthalib qala li ashabi, tapi sesuai pikiran Abdul Muthalib berubah. Jadi ijtihad ya oleh rubah. Tadi padahal beliau sendiri yang utus seperti itu. Beliau yang memerintahkan itu kemudian akhirnya dirubah. Sumaina Abdul Muthalib qala li ashabi wallahi inna ilqa'ana bi aidina hakadzalil mauti la nadribu fil ardi wala nabtaghil anfusina la adzun. Urip ngenteni mati itu gak keren. Fa asallahu ayyarzuqana ma an bi ba'dil bilad. Wes saiki aja ngenteni mati. Wes ayo do melayu. Meneruskan perjalanan. Irtakhilu saya do budalan fartahalu. Hatta idza farihu wa man ma'ahum min qabaili Quraisyin yang juruna ilhum mahum fa'ilun taqaddama Abdul Muthalib ila rakhilati. Dia maju numpak kendaraane falam mamba'atsat bi infajarat min tahti khuffiha ainu ma'in asbin. Terus Abdul Muthalib gitu yang keramat ketika beliau memutuskan pergi apa ning bekas napa kakine kudane niku napa infajarat ainu ma'in apa asbin. Terus niku ngetokno nak nure Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku wonten teng Abdul apa Muthalib. Jadi keramat yang ada di ceritanya Hajar sekarang ada di Abdul
Muthalib tadi infajarat min tahti khufiha ainu ma'in apa asbin fakabbaru Abdul Muthalib wa kabbaru ashabu sumana zala wa syariba ashabu wastaqau hatta malau askiyatahu sadaya dibeki kabeh sumada'al qabaila min Quraisyin terus sing medhit-medhit mau diundang kabeh faqala halumma ilal ma faqad sakona wa wis kowe dhisik medhit lah saiki gak apa-apa njupuk banyu iki wong ratu kuwae dadi iki bolo mau perkara ratu kuwae wis kene wis ini kan mangkel mau kan njaluk ora oleh barang dekne keramat halumma ilal ma faqad fasrobu wastaqau faja'u fasaribu wastaqau sumaqalu qad wa qadolana alir Abdul Muthalib wis demi pangeran sing keramat iku kowe aku anut kowe mergo sing ngetokno keramat lane nak lono masyarakat wong kudu ana keramat ya dadi dhisik Abdul Muthalib dinut bani napa Kinaanah yo mergo napa keramat qad wa qadola ka alina ya Abdul iki apa sing keputusan sing diparingi keramat iku kowe wa wahilanu khasimuka fi zamzam abadan oh dadi mergo kalah sekali wah dadi keramat itu penting you know? Yes. Innal ladzi saqaka hadzal ma'a bi hadzal falat lahu alladzi saqaka zamzam sing maringi jenengan keramat iso ngeluarkan air saka padang napa pasir iku lahu alladzi saqaka zamzam farji ila siqayatika rasyidan wis mon zamzam pak jenengan faraja wa raja'u ma'hu wa lam yasilu ilal kahina wa khallu bainahu wa bainah. Ketika Abdul Muthalib mengetahui jawaban kabilah Quraisy dan kekhawatiran mereka terhadap diri mereka, ia berkata, "Bagaimana menurut pendapat kalian?" Rombongan Bani Manaf berkata, "Kami senantiasa mengikuti pendapatmu. Maka perintahkan apa saja yang engkau inginkan kepada kami." Abdul Muthalib berkata, "Aku berpendapat bahwa hendaklah setiap orang dari kalian membuat galian atau kuburan untuk dirinya sendiri, sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya. Jika ada yang meninggal dunia, maka sahabat-sahabatnya mendorongnya ke dalam lubang galiannya, kemudian menguruknya, hingga tinggal tersisa satu orang di antara kita. Karena kehilangan satu orang itu lebih ringan mudaratnya daripada kehilangan semua rombongan." Mereka berkata, "Apa yang engkau katakan ini adalah sebuah pendapat yang tepat." Lalu masing-masing orang menggali lubang untuk dirinya dan menunggu datangnya kematian akibat dilanda kehausan. Setelah berfikir-fikir, Abdul Muthalib berkata kepada sahabat-sahabatnya, "Demi Allah, sesungguhnya menjatuhkan diri kepada kematian dengan cara seperti ini dan tidak berjalan di permukaan bumi serta tidak berusaha untuk mencari karunia bagi diri sendiri, benar-benar sebuah tindakan lemah. Semoga Allah memberi kita air di salah satu negeri, pergilah kalian." Sahabat-sahabat Abdul Muthalib pun beranjak pergi, sebagaimana diperintahkan oleh Abdul Muthalib. Setelah mereka berangkat dan kabilah Quraisy menyaksikan apa yang mereka kerjakan, maka Abdul Muthalib berjalan menuju hewan tunggangannya. Ketika hewan tunggangannya berjalan, tiba-tiba dari telapak kaki hewan tunggangannya memancar air tawar. Abdul Muthalib mengumandangkan takbir, Allahu Akbar, yang kemudian diikuti para sahabatnya. Abdul Muthalib turun dari hewan tunggangannya, lalu bersama para sahabatnya meminum air tersebut, mengisi tempat air minum mereka sampai penuh. Barulah Abdul Muthalib memanggil kabilah Quraisy dan berkata kepada mereka, "Marilah kita bersama-sama menggunakan air ini. Allah telah mengaruniakan air minum kepada kita. Minumlah dari air tersebut, lalu isilah tempat air minum kalian." Mereka datang ke air tersebut, lalu minum dan mengisi tempat air minum mereka. Mereka berkata, "Demi Allah, perkara ini engkau menangkan atas kami, wahai Abdul Muthalib. Demi Allah, kami tidak akan melawanmu dalam perkara sumur Zamzam untuk selama-lamanya. Sesungguhnya zat yang memberimu air di padang Sahara yang tandus ini, pastilah zat yang memberimu air Zamzam. Kembalilah engkau untuk mengurusi pemberian minum dengan damai." Abdul Muthalib pulang, demikian pula mereka. Mereka tidak meneruskan perjalanan kepada dukun wanita dan membatalkan maksud perjalanannya. Alhamdulillah. Sekian dulu penjelasan dari ngajinya Gus Baha, yang dalam bab ini beliau membaca kitab Sirah Nabawiyah, yang insya Allah akan kami lanjutkan lagi
pada sesi selanjutnya yang masih panjang. Semoga kita semua dapat meneladani kisah sejarah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum dan sesudah Nabi Muhammad diangkat menjadi Nabi dan Rasul akhir zaman, dan kita bisa mengetahui garis nasab atau keturunan beliau yang mulia sampai Nabi Ismail putra Nabi Ibrahim alaihimas sholatu wassalam. Oke, sampai di sini dulu. Ihdinas sirotol mustaqim. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.